Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini, mahasiswa semester 6A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melakukan presentasi penelitian proposal yang berkaitan dengan bahasa. Judul proposal yang saya ambil yakni campur kode bahasa dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Tugas ini untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Ita Ristanti. Selanjutnya latar belakang penelitian. Jadi daerah pesisir itu dikenal dengan daerah yang mayoritas warganya itu berprofesi sebagai nelayan dan kegiatan sehari-harinya itu dalam berinteraksi menggunakan bahasa Jawa. Tetapi ada suatu fenomena di mana beberapa nelayan berinteraksi dengan lawan tuturnya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia sekaligus dalam satu kalimat. Nah, adanya penggunaan lebih dari dua bahasa ini menjadikan peneliti ingin mengetahui mengenai fenomena campur kode tersebut, baik itu bahasa yang digunakannya, wujud campur kodenya, ataupun faktor yang melatar belakangi fenomena campur kode tersebut terjadi. Rumusan masalah penelitiannya yakni yang pertama, bahasa apa saja yang mengalami fenomena campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Yang kedua, bagaimanakah wujud campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Yang ketiga, faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya fenomena campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mendeskripsikan bahasa yang mengalami fenomena campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Yang kedua, untuk mendeskripsikan wujud campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan temuan faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena campur kode dalam tuturan nelayan pada transaksi jual beli di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Baik, selanjutnya mengenai landasan teori terkait, saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori ini terkait penelitian. Yang pertama ada bahasa. Dari berbagai referensi, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat bahasa adalah alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang digunakan manusia untuk menyatakan atau mengungkapkan pikiran, keinginan, serta perasaannya. Selanjutnya ada sosiolinguistik. Berdasarkan referensi maka dapat disimpulkan pengertian sosiolinguistik yakni cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Selanjutnya campur kode. Menurut Nababan pada tahun 1984 pada halaman 32, seseorang yang bilingual dalam berkomunikasi tidak hanya menggunakan satu bahasa secara mutlak, akan tetapi juga memanfaatkan unsur bahasa lain. Artinya dalam penggunaan bahasa, seseorang akan mencampur dua bahasa atau lebih dalam suatu tindak bahasa atau speech acts atau discourse. Selanjutnya, faktor terjadinya campur kode. Ada faktor keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer, pembicara dan pribadi pembicara, ada mitra bicara, ada faktor tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, faktor modus pembicaraan, ada faktor topik, ada faktor fungsi dan tujuan, ada faktor ragam dan tingkat tutur bahasa, ada faktor hadirnya penutur ketiga, faktor pokok pembicaraan, ada faktor untuk membangkitkan rasa humor, dan yang terakhir ada faktor untuk sekedar bergengsi. Baik, selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Ardian Pitra Satya Purnama pada tahun 2015 berjudul Alih Kode dan Campur Kode Iklan Obat di Siaran Radio Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arisa Tria Permata tahun 2011 dengan judul Campur Kode Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia pada proses pembelajaran di kelas 4 SDN Kesilir 3 Kecamatan
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yunita Dwi Safitri pada tahun 2011 berjudul Campur Kode Bahasa Arab dalam Komunikasi Lisan pada Masyarakat Kampung Arab di Bondowoso. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Imam Wahyudi pada tahun 2001 berjudul Campur Kode dalam Tuturan Masyarakat Pedagang Etnis Cina di Kabupaten Lumajang. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Hambali pada tahun 2001 yang berjudul Campur Kode Bahasa Madura ke Bahasa Indonesia pada Interaksi Penjual Koran di Bondowoso. Penelitian yang keenam dilakukan oleh Ayu Permatasari pada tahun 2013 dengan judul Analisis Campur Kode pada Wacana Iklan di Majalah Ten tahun 2012. Dan penelitian ketujuh yang terakhir dilakukan oleh Siam Tohiroh pada tahun 2015 dengan judul Campur Kode pada Tuturan Siswa dalam Proses Pembelajaran Bahasa Jawa kelas 11 di SMK Batik Sakti 1 Kebumen. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitiannya yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan jalan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, berupa kata-kata lisan atau ujaran langsung dari objek yang diamati. Data dalam penelitian ini adalah campur kode dalam tuturan nelayan di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon, ketika sedang melakukan komunikasi dengan warga luar pesisir yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data dan tahap analisis data. Tahap pengumpulan data yakni metode yang digunakan adalah metode SIMAK. Metode SIMAK dapat disejajarkan dengan metode pengamatan atau observasi. Adapun teknik metode SIMAK sebagai berikut. Yang pertama ada teknik dasar, teknik sadap. Teknik lanjutan satunya teknik SIMAK bebas lipat cakap. Teknik lanjutan duanya ada teknik rekam. Teknik lanjutan tiganya ada teknik catat. Selanjutnya tahap analisis data. Tahap atau teknik yang dipergunakan dalam analisis data yakni teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan dengan mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data berupa campur kode berbahasa tuturan masyarakat di Kecamatan Lemah Wungkuk, pesisir Kota Cirebon. Adapun proses analitis deskriptifnya yakni ada transkripsi, reduksi data, dan tabulasi. Selanjutnya, penjelasan tahap penyajian data dan jadwal penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan menggunakan metode penyajian informal. Menurut Sudaryanto pada tahun 1993, halaman 145, metode penyajian informal adalah penyajian dengan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya. Dari hasil analisis data akan disajikan berupa bahasa, wujud campur kode, serta faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena campur kode tersebut. Selanjutnya jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di mana peneliti terjun langsung ke lapangan yakni bertempat di pantai atau laut pesisir khususnya di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, pesisir utara Kota Cirebon. Adapun waktu pelaksanaan penelitiannya yakni dari tanggal 2 sampai 15 April tahun 2021. Dalam penelitian ini terdapat 21 referensi yang disajikan dalam daftar pustaka. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.